Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 8, yaitu komunikasi bisnis. Pada bagian yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Nah, komunikasi bisnis adalah faktor yang penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, seorang pemimpin memerintahkan bawahannya untuk membuat surat pesanan barang, menjawab atau membuat surat aduan, membuat surat edaran umum, membuat surat kontrak kerjasama, membuat surat balasan atau tanggapan, dan sejenisnya merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis. Nah, secara umum, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi. Berikut tujuan utama dari komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Dengan komunikasi bisnis, sebuah perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada klien dan konsumennya agar tertarik pada perusahaan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa proses pemberian informasi ini merupakan salah satu bentuk teknik pemasaran agar perusahaan lebih dikenal dan barang atau jasanya dapat diterima dengan baik. Yang kedua, memberi persuasi. Persuasi ini bertujuan agar terjadi pertukaran pendapat, gagasan, ide, atau informasi di antara kedua belah pihak untuk mencapai satu tujuan. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan akhir dari komunikasi bisnis ialah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Bekerja sama dengan pihak lain memudahkan seseorang dalam melakukan kerjasama bisnis. Setelah memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan dan melakukan negosiasi atau pertukaran dengan perusahaan lain atau konsumen, kerjasama akan terjalin. Jika proses komunikasi ini dilakukan dengan baik, ketiga tujuan dari komunikasi bisnis tersebut dapat dicapai. Setelah ketiga tujuan tersebut tercapai, maka kepercayaan klien dan konsumen terhadap perusahaan dapat terbangun. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan terhadap suatu perusahaan, semakin besar pula kesempatan untuk menjalin kerjasama dan semakin besar pula keuangan yang akan didapatkan. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Pola transformasi informasi dalam saluran komunikasi formal ini bisa berbentuk yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah adalah komunikasi dari manajer dengan bawahannya. Aliran komunikasi tersebut biasanya berhubungan dengan tanggung jawab atau kewenangannya dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengorganisasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang isinya menyampaikan pesan yang bermula dari karyawan selanjutnya disampaikan kepada bagian yang lebih tinggi, seperti bagian pabrik, manajer produksi, dan manajer umum. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan antara bagian yang mempunyai posisi yang sejajar dalam organisasi bisnis. Komunikasi ini bertujuan untuk melakukan persuasi, memengaruhi atau memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang kedudukannya sejajar. Dan yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang melibatkan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, yaitu antara manajer bagian produksi dengan bagian akuntansi.
Komunikasi bisnis memiliki 6 unsur utama sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Bermakna bahwa komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya begitu banyak ragam, tergantung situasi, tujuan, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media tertentu, ataupun melalui media yang menjangkau banyak orang secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan lambang atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang bisa dimengerti atau dimengerti oleh penerima untuk mengemukakan pesan. Yang keenam, pencapaian target organisasi. Tidak benar satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dan informal adalah adanya target yang sudah ditetapkan pada mulanya oleh manajemen. Adapun fungsi dari komunikasi bisnis menurut Sutrisna Dewi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Setiap informasi sangat dibutuhkan oleh pimpinan dan anggota organisasi guna menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka. Informasi tersebut digunakan sebagai upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengendalian. Komunikasi bisnis sangat berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Yang ketiga, persuasif. Fungsi persuasif pada komunikasi umumnya tercermin dalam interaksi antara karyawan, di mana seorang karyawan berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi bisa menerima ide, jalan pikiran, dan penguasaan dirinya. Dan yang keempat, yaitu integratif. Komunikasi dalam bisnis atau organisasi juga berfungsi sebagai integratif, yakni untuk membuat organisasi atau perusahaan tersebut dapat beroperasi secara utuh dan terpadu. Dalam hal ini termasuk juga fungsi koordinasi dan penjadwalan aktivitas, penetapan saluran informasi dan otoritas, serta untuk menarik dan melatih karyawan. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini ya, dan tetap semangat!